Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good to see you again, student. How are you today? And we meet again in my YouTube channel. Ini adalah pertemuan kita, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa di semester 2 ini kita masih melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Karena itu, Bapak membuatkan materi ini untuk lebih memudahkan kita untuk belajar bersama melalui konten secara daring. Oleh karena itu, kita mari simak bersama-sama pembelajaran kita kali ini. Check this out. Okay, class, let's start our lesson today. Our lesson today is about past continuous tense. What is past continuous tense? We use the past continuous to describe an interrupted activity which continued for a period in the past and to talk about things happening for a continuous period in the past. Jadi pada intinya adalah past continuous tense itu adalah sejenis tense atau bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama atau waktu tertentu di masa lampau. Jadi kejadiannya harus dicatat terjadi pada masa lampau. Nah, di dalam bentuk waktu tersebut harus menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, to begin before, selama, was in progress during, dan mungkin berlanjut setelah, continued after, waktu atau aksi lainnya yang terjadi pada masa lampau. Nah, penggunaan lainnya adalah to say that somebody was in the middle of doing something, untuk menceritakan bahwa seseorang sedang berada pada sebuah peristiwa di masa lampau. Nah, sebagai contoh, he was playing computer games. Dia tadi sedang bermain komputer. Nah, jadi seseorang menceritakan bahwa dia, he, di sini tadi berarti kejadian sudah terjadi, was playing, tadi itu dia sedang bermain permainan di komputer. Nah, selanjutnya, ini penggunaan yang kedua, for two things happening at the same time, untuk menceritakan dua hal yang sedang terjadi pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, he, dia menceritakan tentang he dan juga she, ya. He was playing computer games. Dia tadi sedang bermain game di komputer while she was watching TV. Dia tadi sedang bermain komputer game ketika dia di sini mungkin temannya atau adiknya was watching TV, menonton TV. Nah, contoh misalkan kita ganti nama saja biar lebih mudah. Misalkan Agus tadi bermain computer games ketika Anita tadi sedang menonton TV. Jadi ini adalah dua hal yang terjadi at the same time, pada waktu atau masa yang bersamaan. Selanjutnya, four things you were in the middle of doing when another things happened. Untuk hal-hal yang kamu berada di tengah-tengah kejadian tersebut ketika peristiwa lain sudah terjadi. Ini maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh supaya lebih mudah. Nah, he was watching TV when Tom arrived. Nah, di sini bisa dikatakan
He was watching TV. Dia tadi sedang menonton TV ketika Tom sudah tiba. Jadi ketika si Tom sudah datang, dia tadi sedang menonton TV. Ini yang disebut dengan in the middle of doing when another thing happened. Kita melihat terus sekarang formnya ya. We form the past continuous tense with the helping verb was or were. Nah, was ini adalah bentuk lampau dari is, am, dan are ya. Nah, kalau was ini bentuk lampau dari is dan am, sedangkan were bentuk lampau dari are ya, yang dilanjutkan dengan present participle. Present participle ini adalah verb 1 yang sudah mendapatkan imbuhan ing. Contoh misalkan going, watching, playing, etc. Ya. Nah, kita lihat nih contohnya. Ini kalau I, ini berarti kata bantunya adalah was. I was going, you were going, he was going, she was going, it was going, we were going, you were going, they were going. Nanti kamu bisa bikin contoh-contohnya untuk latihan ya. Nah, kalau misalkan ini adalah rumus-rumus dasar yang bisa kita praktekkan bareng-bareng. Untuk lebih memudahkan, Bapak akan berbicara satu kali, kalian ikuti ya. I was going, you were going, he was going, she was going, it was going, we were going, you were going, they were going. Oke, bagus. Sekarang form interrogatif atau bentuk tanya ya. We form questions by using the helping verb was and were plus subject plus present participle. Pada dasarnya bentuk tanya itu hampir sama dengan present tense atau tense yang lain, di mana helping verbnya itu selalu disimpan di depan sebelum subject. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, tadinya ketika bentuk afirmatif atau bentuk positif, biasanya helping verb atau kata bantu ini disimpan setelah subjek. Tetapi untuk interrogatif posisinya dibalik, helping verb disimpan di depan dan subjek disimpan setelahnya. For example, bisa kita lihat bersama-sama, was I going? Ya, bentuknya jadi bertanya seperti itu ya. Apakah saya sudah atau sedang pergi? Were you going? Was he going? Was she going? Was it going? We were going? Were we going? Were you going? Were they going? Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya we found the negative atau bentuk yang negatif, the helping verb seperti biasa. Bentuknya hampir sama, hanya saja setelah helping verb atau yaitu was dan were itu ditambah bentuk not. Not ini negatif, dilanjutkan dengan present participle. Sebagai contoh, dalam bentuk positif tadi I was going, tapi dalam bentuk negatif kamu hanya tinggal menambahkan kata not setelah helping verb yaitu was dan were. I was not going. Saya tidak sedang pergi tadi. You were not going. Kamu tidak sedang pergi tadi. Jadi harus diingat bahwa ini adalah bentuknya sudah terjadi ya. Oke. He was not going. She was not going. It was not going. We were not going. You were not going. They were not going. Nah, mudah kan ya? Nah, itulah materi kita sedikit tentang ini. Selanjutnya Bapak memberikan juga
bacaan-bacaan yang bisa kalian pelajari dan tugas-tugas latihan yang bisa kalian laksanakan. Oleh karena itu, terus semangat belajar, tetap jaga kondisi, tetap jaga jarak, dan patuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita semua bisa lebih cepat terhindar dari keadaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.